Halo semuanya, balik lagi ke Cerita Seberang. Hari ini Cerita Seberang kedatangan tamu spesial. Dia namanya Randi. Kebetulan dia lagi berkuliah di Belgia. Nah, hari ini kita mau denger nih pengalaman dia berkuliah, yang kebetulan kuliahnya S1-nya itu di Cina. Terus sekarang dia lagi ambil S2 di Belgia. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan lainnya, mungkin bisa perkenalan dulu. Halo semua, Ya. perkenalkan nama saya Randy, asalnya dari Medan, sekarang lagi kuliah di University Ghent, jurusan Sustainable Land Management. Mau nanya nih, kok bisa kamu nyangkut di Belgia? Cerita awalnya gimana kok bisa Nah, cerita di awal Belgia? datang ke Belgia tuh nggak begitu panjang sih ya, cuman saya kebetulan ada abang, kakak yang udah kuliah di Belgia dulu. Nah, dia itu kuliahnya di kota namanya kota Leuven. Nah, dia itu sudah kuliah di sana 2 tahun, lalu dia rekomendasi kuliah di Belgia itu bagus, dan juga sistemnya bagus, negaranya enak, seperti itu. Dan itu jadi salah satu motivasi aku untuk datang ke Belgia, seperti itu. Oh gitu, oke. Sebelum kita lanjut ke tentang Belgia, mungkin kita mau tahu nih, aku dengar kamu pernah kuliah S1-nya di Cina ya? Iya, benar. Mungkin bisa ceritain nggak sih, Oke. kamu dapat beasiswa kah atau self funding di Cina? Terus juga mungkin bisa cerita pengalamannya kayak gimana di sana? Oke, mungkin kita trace back sedikit ya sebelum dari S1 ya. Dulu itu kebetulan asalnya kan dari Medan ya. Terus sampai SMA itu di Medan. Setelah tamat SMA itu mikir mau kuliah keluar, kemana nih. Cuman kalau misalnya keluar terlalu jauh itu kan juga mahal. Terus masih mikir lah, maksudnya terlalu jauh gitu kan. Jadi yang Asia dulu, di Asia nih kemana. Terus kebetulan kakak itu dulu kuliahnya di Taiwan. Terus aku mikirnya, oh gak mau bareng, nanti berantem kan. Jadi terus ya udah milihnya ke China kebetulan. Nah, jadi setelah tamat SMA itu kuliah S1-nya daftar ke China seperti itu. Makanya bisa sampai ke China. Dan dulu belajarnya itu teknik sipil di China jurusannya. Menarik sekali teknik sipil. Iya. Oke, kenapa kamu tertarik maksudnya ada satu alasan nggak sih yang bikin kamu tuh punya, aku nih mau kuliah di Cina deh. Maksudnya selain alasan kamu mau jauh dari kakakmu nih, Ya. ada alasan yang lain nggak? Ya, pertama sih karena tahu lihat negara China itu sekarang maju banget ya. Terus kan ada pepatah bilang kejarlah ilmu ke negeri Cina. Jadi ya itu salah satu mikirnya sekolahnya juga bagus. Terus kebetulan dulu di Medan pernah ada kursus dan juga di sekolah ada belajar Mandarin kan. Jadi basic Mandarin tuh lumayan kuat lah bisa dibilang untuk backgroundnya seperti itu. Dan dulu di rumah juga sering dipaksa untuk ngomong bahasa Mandarin gitu. Jadi ya ada basic, jadi lebih confident lah. Sebenarnya dulu bahasa Mandarinnya masih lebih confident daripada Inggrisnya. Jadi ya keluar mikirnya oh di China bagus, terus bisa bahasanya. Dan ya jadinya ke sana. Tapi sebenarnya itu gak gitu ngebantu ya backgroundnya karena sesusah itu ternyata sekolah di China seperti itu. Oh iya, dari tahun berapa sampai tahun berapa kamu kuliah di China? Dulu itu pertama tamat SMA itu 2019. Nah, setelah itu langsung lanjut. 2019 langsung ke China. Nah, kan programnya itu 4 tahun. 4 tahun. Nah, kalau kita semua ingat dulu itu COVID itu kan 2020 tuh. Iya benar-benar. Ya, Ada terus COVID. nah ceritanya itu setelah selesai semester pertama masih aman, sekitar Januari kan ya. Nah, terus liburan Imlek gitu, liburan Chinese New Year. Terus ya semua murid balik lah, kebanyakan murid balik dan kebetulan saya juga balik. Nah, balik ke Medan. Terus tiba-tiba pas mau kembali ke China, baru 1 minggu sebelumnya itu ada berita lockdown, kayak virus corona di mana-mana gitu. Nah, China-nya di lockdown. Nah, disitulah aku jadinya stay di Indonesia. Nah, stay di Indonesia tuh juga lumayan lama, sampai 1,5 tahun. Lebih, 2 tahun deh, 2 2 tahun. tahun. Jadi aku bisa dibilang 2 tahun itu kuliahnya Online. online dia. Wah, Full susah online. berarti. Iya. Gila. Salut banget kuliah online. Aku nggak bisa bayangin sih. Sekolah online aja udah pusing. Gimana kuliah loh. Terus boleh tahu nggak sih di universitas mana di Cina? Dulu kuliahnya itu di Zhejiang University, itu di kota Hangzhou.
di dekat Shanghai dan bagian timurnya China seperti itu. Ceritain dong gimana sih kehidupan kuliah di China? Oh, kuliah di China itu berat Asik ya. nggak sih? Sebenarnya Oh, berat. Menurut saya sih sangat berat. Sempat struggle lumayan lama dan untungnya sih masih ada teman-teman yang struggle bareng gitu ya. Jadi nggak sendiri struggle-nya kan. Nah terus itu pas di Zhejiang University itu, kalau teman-teman tahu itu salah satu universitas yang top di China ya. Jadi dan plus semua kurikulumnya dari buku, terus pembelajaran dan sebagainya, dosen pembawaannya semua pakai bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Nah Wow. jadi dulu itu 2019 AI itu belum lah ya, masih 2020. Jadi teman baik aku itu sebenarnya Google Translate. Jadi bukanya itu Google Translate sama buku. Nah jadi harus translate dulu, Google Translate baru bisa mengerti apa yang apa yang diajarkan. Terus sebenarnya di kelas itu kan juga sebenarnya lumayan struggle ya, gak bisa langsung menyerap apa yang diajarkan seperti itu. Ya harus ekstra lah, double gitu, pulang rumah harus belajar ulang apa yang diajarkan seperti itu. Wow, ternyata struggle-nya beda sama di Belgia ya. Terus kalau di sana gimana kayak hubungan mahasiswa sama dosennya, terus hubungan antara mahasiswa sama mahasiswa? Oke, kalau di China itu sebenarnya lebih santai ya. Maksudnya dengan murid ke murid seperti itu. Mereka juga banyak murid China itu welcome banget ke orang internasional karena mereka pengen belajar bahasa Inggris seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong bahasa Mandarin, mereka itu pasti jawab pakai bahasa Inggris seperti itu. Ya, kalau mau berteman sama orang lokal China itu masih bisa karena mereka welcome banget. Nah, tapi kalau ke profesornya itu sebenarnya lebih strict gitu. Lebih strict. Jadi kalau misalnya perbandingan dengan di Belgia gitu, di Belgia itu sama profesor bisa panggil nama, terus mereka itu pengertian banget kayak kalau misalnya kita mau minta extension deadline karena beberapa hal gitu, mereka itu pasti bisa mengerti. Kalau di China itu lebih strict lah. Jadi kalau misalnya deadline-nya jam segini, waktunya udah segini, ya harus lebih tepat Lebih gitu. tepat. Yeah. Oh malah lebih tepat waktu di sana daripada di sini ya? Ya lebih strict, bisa sama-sama di Belgia juga tepat waktu, semua harus sesuai deadline. Cuman kalau misalnya ada beberapa hal kayak force majeure yang kita nggak bisa, Masih fleksibel lah. masih lebih fleksibel di sini sebenarnya, lebih pengertian bisa dibilang ya. Wow. Terus dulu pas bikin skripsi ya, susah nggak sih? Karena kan itu online, nggak online ya, online cuma 2 tahun. Ya 2 tahun, jadi ya balik lagi untuk bikin lagi ya. skripsi. Nah di skripsi itu, kebetulan tuh dulu dosen pembimbing aku sangat suportif lah, dia lumayan muda gitu, terus dia itu researcher, terus kebetulan sekali biasanya kalau di university aku itu harus nulis pakai Mandarin. Nah kasus aku beda, profesor aku karena pengen publish, jadi dia suruh aku langsung kerjain tesisnya itu pakai bahasa Mandarin. Cuman presentasinya Waktu sidang? Sidang, ya benar. Pas sidang itu harus pakai Mandarin karena dosen-dosen lain tuh banyak yang udah senior gitu, jadi bahasa Inggrisnya kurang. Nah, seperti itu sih. Wow, kayak harus ada 2 bahasa ya? Iya. Sidang sama penulisan. Oke lah. Terus kalau mau sebenarnya kalau bahas China itu satu hal yang paling dirinduin tuh sebenarnya makanan. Oh, makanan. Iya, karena kalau bedanya sama hidup di Belgia itu makanan di China itu sangat variatif. Negaranya kan besar ya. Jadi di tempat aku kuliah itu banyak itu jual makanan yang dari utara China, dari selatan dan lain-lain bermacam lah, dan harganya Rasanya tentunya jauh lebih murah, sangat bebas gitu mau Itu makan bukannya apa aja. di Medan juga banyak Chinese restoran, tapi Iya, beda juga ya? Beda-beda. Sana kan ya lebih asli, terus benar juga sih. dan nggak gitu mahal sebenarnya di sana. Oh, Kalau iya? misalnya untuk makanan kayak street food banyak lah jajan-jajanan gitu. Jadi lebih makanan lebih gampang gitu. Berarti kamu nggak kangen masakan Indonesia, makanan Indonesia ya? Di sini kan udah ada kayak sama aja sih, di Indo juga, di Medan juga ada Chinese food. Tapi di Indo kan Chinese food bukan favorit, nasi Padang nomor 1 dong. Oh, kamu suka nasi Padang? Iya ya? dong. Di sana nggak ada di sini. Iya, kalau itu kan nggak ada bakso. Nggak ada. Basreng, wah itu sih masih tetap favorit makanan lokal lah yang Indo beneran. Indo bener. Nah kalau lagi kangen masakan Indo, terus emang di sana ada juga restoran? Nah restoran Indo China itu, restoran Indonesia itu ada, cuman itu nggak di kota aku. Atau mungkin aku kemarin belum explore ya, karena COVID juga, jadi sebenarnya eksplornya nggak gitu banyak. Cuman ada di Shanghai gitu, pernah makan juga di sana. Lumayan enak, tapi ya agak pricey kalau misalnya udah di luar ya. Bener juga sih. Oke,
Terus kamu lulus berarti tahun 2022 atau 2023. 2023 lulus, kamu langsung balik ke Indo atau kamu tinggal di China dulu, nyari kerja di China dulu? Oke. Kalau itu dulu sih gak ada plan memang mau kerja di China ya, karena tahu work culture mereka itu sangat keras lah, sangat keras gitu. Lembur bisa, mereka ada istilah itu ciu liu, bahasa Mandarinnya itu 996. Jadi kerja dari jam 9 sampai jam 9 malam, dari pagi sampai malam, 6 itu 6 hari. Gila. Nah, jadi kalau dengar itu udah takut ya. Nah, jadi mikirnya itu memang mau kerja di Indonesia, tapi pas setelah tamat tuh kebetulan kalau ada Asian Games tuh di kota Hangzhou. Nah, itu kan acara 4 tahunan sekali dan gak selalu di tempat kita berada gitu ya. Nah, jadi itu aku mutusin untuk jadi volunteer dulu sebelum kerja. Nah, tapi itu gapnya paling 3 bulan lah istilahnya, masih stay di China extra setelah tamat. Nah, jadi sana itu ikut jadi volunteernya Asian Games gitu, seru banget. Terus ya setelah itu baru daftar kerja. Terus setelah itu balik ke Jakarta untuk kerja. Nah, kerjanya itu balik lagi ke BUMC, Badan Usaha Milik China, tapi yang di Indonesia gitu. Balik lagi. Dan nggak begitu culture shock ya, karena udah paham kehidupan di China juga, atau beda? Masih ya sama sih ya. Maksudnya bos-bosnya itu kan asli langsung dari orang China gitu. Jadi culture-nya ya masih keras, cuman ya kan libur di Indonesia lumayan banyak ya. Jadi mereka harus ngikutin. Mau gak mau ya. By the way, pas kamu kuliah di sana ada culture shock nggak sih yang bikin kamu kayak terkaget-kaget gitu pas di China, yang bikin kamu kok gini ya? Beda banget. Mungkin gak shock ya karena udah pernah cari tahu sebelumnya. Cuman ya ternyata benar kata mereka kalau orang China itu sangat belajarnya itu sangat keras gitu. Beneran tiap hari ke perpustakaan. Setelah malam itu mereka gak langsung balik rumah. Misalnya mereka olahraga tuh, mereka tuh sering lari, sering main basket gitu. Jadi bangun pagi-pagi untuk belajar lagi. Dan mereka itu sering review sebelum kelas gitu. Jadi memang keras sih untuk persaingan sekolah di sana. Lumayan keras ya. Pantasnya kalau di kelas tuh, di kelasku mereka nomor 1 yang nanya, yang paling aktif mereka loh. Iya, bener-bener ya terbawa culture dari China langsung sih. Kayak buku udah di luar gitu, wah. Aku nggak bisa sih kayak gitu. Oke, terus kerja kan di Jakarta. Nah, kenapa kamu memutuskan buat ke Belgia? Dan kenapa milihnya Belgia coba? Oke. Nah, jadi dulu itu sebenarnya, setelah tamat S1 itu mikirnya, udah capek nih 4 tahun di obrak-abrik sama China. Pakai bahasa Chinese udah mumet lah istilahnya belajar. Jadi ya coba kerja dulu. Terus balik ke Jakarta, kerjanya itu hampir 2 tahun. Nah, terus tahun pertama itu udah mikir nih, hidup nih mau dibawa kemana arahnya. Nah, jadi mikirnya, mau kemana ya? Jadi coba apply beberapa negara sebenarnya. Pernah apply ke Sweden, pernah ke Belanda juga, sama Belgia. Nah, semua university ini dapat, udah LOA-nya semua udah dapat. Tapi pas ini dapat beasiswa di Belgia. Nah, jadi ya tunggu apa lagi kan di ekonomi sekarang yang sangat tidak pasti. Terus dapat beasiswa ya, puji Tuhan langsung datang sini untuk udah gak mikir panjang sih sebenarnya, dapat langsung terima dengan sangat senang hati seperti itu. Kamu udah tahu informasi FLIRUOS ini dari siapa? Atau dari kampus kah? Atau dari teman? Atau kamu nyari sendiri? Oke, kebetulan ya di Belgia ini sekarang aku dapat beasiswanya namanya FLIRUOS ya. Nah, jadi itu beasiswa pemerintah Belgia tapi bukan untuk semua negara. Nah, jadi dia ada terbuka untuk 30 negara. Kurang lebih, pas aku terakhir tuh 30-an negara. Nah, itu termasuk negara di Afrika, di Southeast Asia, di Latin Amerika. Nah, tapi kalau kayak negara yang udah maju kayak China, Jepang, terus kayak US, Kanada, nah itu udah agak eligible. Nah, cuman buat bisa kalau aku gak salah ya, country kalau aku gak salah ya. Bahkan kalau gak salah Singapura gitu pun gak eligible. Singapura, Thailand, Malaysia kalau gak salah. Kalau gak salah ya. Nah, jadi scholarship ini ditujukan untuk mempromote sustainable development di negara-negara tersebut. Kayak Indonesia mungkin mereka ada potensialnya juga. Ada banyak juga teman dari misalnya dari Ekuador, dari Brazil seperti itu. Nah, jadi pas aku
sebenarnya tahu informasi scholarship-nya juga dari kakak aku. Oh, dari Nah, terus jadi pas itu ya coba apply. Nah, terus ya puji Tuhan dapet gitu. Oh, berarti kamu apply dulu terus langsung dapat atau ada apa namanya kan biasanya tuh kalau beasiswa karena aku kan belum pernah apply beasiswa ya dan aku nggak begitu paham. Jadi mungkin kau bisa ceritain cara dapat maksudnya pas kamu nemu ini apakah ada syarat-syaratnya yang harus Iya. dipenuhi? Apakah kamu harus bikin essay? Essay-nya itu harus kayak gimana? Harus menuruti FLIRWOS ini kah atau kamu bisa milih sendiri topiknya? Oke, nah jadi bener, jadi ada beberapa step. Kalau aku nggak salah itu openingnya itu misalnya intake-nya 2026 summer bulan 9. Autumn ya berarti. Autumn, Dari, ya. misalnya semester baru kan September di tahun tersebut. Nah, jadi kurang lebih Desember atau Novembernya tahun sebelumnya itu udah mulai buka. Oh, udah. Nah, oke. udah buka. Nah, deadline-nya itu awal Februari. Oh, Nah, oke. seingat saya. Nah, jadi pas itu kamu harus apply, terus harus submit beberapa dokumen. Nah, contohnya itu dokumen kayak ada CV, terus nilai transkrip, terus ijazah dulu. Nah, terus sama satu lagi tuh dibutuhkan motivation letter. Motivation center. Hmm. Oke. Nah, tapi ya bagusnya scholarship ini tuh nggak perlu interview ya. Oh, nggak ada interview. Jadi pas masih tahun aku itu gak ada interview. Sampai sekarang setahu aku sih belum ada interview ya. Nah, tapi harus ada motivation letter. Nah, itu scholarship-nya itu sebenarnya ditujukan untuk master degree. Oke. Nah, bachelor degree ada, cuman hanya sedikit. Oh ya sedikit. Nah, oh, banyak kan master berarti. Iya, 90% lebih. Ya, itu scholarship-nya untuk master degree. Nah, di sana itu kalau kita buka di websitenya FLIRWOS itu, kita bisa lihat ada list jurusannya. Nah, jadi nggak bisa kayak kita bebas mau jurusan misalnya teknik sipil. Nah, itu nggak ada tuh. Nah, jadi yang harus lebih sustainable, something ada Yang sustainable. relate Nah, jadi mungkin ya. kebetulan kan yang aku belajar itu sustainable land management. Nah, jadi semua jurusan yang berhubungan dengan sustainability. Oh, Nah, gitu, terus kita oke. bisa milih. Terus di sana itu ada persyaratannya. Misalnya kamu itu background-nya apa, kalau cocok. Nah, itu kamu bisa apply. Nah, di sana juga ada step by step-nya dokumen yang seperti tadi saya sebut itu harus di-upload ke websitenya. Nah, tapi proses apply scholarship itu bisa beda lagi dengan proses apply university-nya. Nah, jadi dia ada dua portal. Oh gitu. Nah, jadi portal scholarship sama portal Kampus. university kampus. Nah, jadi pertama itu dulu stepnya aku duluan apply di kampus. Karena dokumen yang dibutuhkan juga lebih dikit ya ke kampus ya. Jadi itu aku udah selesai daftar dulu di kampusnya. Kebetulan dulu itu aku apply-nya itu dari kampus namanya VUB di Vrije University Brussels. Nah, itu program aku kebetulan 1 tahun di Brussels, di VUB, 1 tahun di UGent. Nah, tahun pertama itu di UGent, makanya sekarang saya masih tinggal di Gent. Gitu, oke. Ya. Nah, jadi saya apply langsung di di VUB itu, di portal VUB. Nah, itu ada requirement-nya, kita udah apply dari sana, nanti dapat LOA-nya. Nah, ini sebenarnya terpisah. Nah, jadi LOA ini gak langsung reflect ke sini. Gak langsung reflect ke scholarship-nya, seperti itu. Nah, jadi bisa aja, ya scholarship-nya nanti bakal make sure, kalau kamu udah dapat scholarship, pasti dapat LOA. Tapi kalau dapat LOA belum tentu dapat scholarship-nya gitu. Jadi dari 2 portal beda apply-nya seperti itu. Baru paham aku sekarang. Aku pikir tuh kamu apply beasiswa dulu, barulah beasiswa ini. Oke, kamu kuliah di sini. Ternyata kamu kampus dulu, baru. Ya itu. Nah jadi list jurusannya itu mereka ada langsung itu list jurusan ini nyambungnya kampus ini. Jadi kamu jadi bukan kayak jurusan sustainable land management boleh di university apapun. Jadi udah program. Jadi satu university satu jurusan kalau nggak salah. Jadi misalnya kayak yang aku tahu ada sustainable development tuh di KU Leuven. Nah itu jadi kalau mau sustainable development-nya di UGent, nah itu nggak bisa pilih scholarship-nya FLIRWOS. Jadi mereka udah tentuin nih. Nah list jurusan sama university-nya itu udah connect seperti itu. Oke. Susah nggak sih pas apply itu? Kayaknya kan udah selesai itu, terus susah nggak sih kayak pas bikin visa, apply visanya, mungkin nunggunya lama? Sebenarnya kalau apply-nya itu nggak susah ya. Jadi kalau dokumennya udah lengkap, kan kita kirimkan. Nah itu sisanya kerjaan kita cuma nunggu. Oh iya. Tiap hari cuma nunggu email.
kayak karena mereka itu ada beberapa list kayak A, B, C, D gitu. C sama D itu kayak either gak eligible atau eliminated. B itu waiting list, A itu kamu dapat gitu. Jadi kalau B itu gitu. kalau kamu kalau yang A ada yang drop scholarship-nya, kamu dapat kamu yang waiting list ini dapat ini. Nah, jadi mereka ada seperti itu programnya. Nah, sebenarnya sisanya itu kita cuma nunggu setelah apply. Nah, tapi itu lumayan lama kan deadline-nya, berarti close scholarship-nya aplikasinya itu Februari tahun intake kamu. Nah, terus nunggunya itu kurang lebih 2 bulan, sekitar April lah itu baru dapat. Nah, tapi kadang setelah 1 bulan itu mereka ada update. Nah, kamu ini shortlist, berarti kamu kamu gak di-eliminate, kamu dapat A atau B. Jadi either kamu dapat atau kamu udah dieliminasi gitu. Ya, atau kamu ya itu waiting list seperti itu. List. Nah, jadi ada update. Nanti setelah itu dapat lagi email kamu update gitu. Scholarship aja sih ya, sebenarnya tinggal nunggu ya. Gampang ya kayak aku pikir tuh kayak dan gak ada interview kan. Jadi ya nunggu aja, berdoa. yang penting apa kata yang di atas. Diterima berangkat, enggak ya udah. Iya, kalau enggak ya mungkin balik kerja lagi ya, aduh. Nguli lagi. lagi nyari duit lagi. Iya, nyari duit lagi. Terus ada nggak sih kayak ekspektasi kamu pas mau ke Belgia? Ekspektasi sebenarnya ya gak ada ekspektasi yang gimana ya, cuman ya rasanya seru aja karena mungkin dari dulu udah sering pindah-pindah kan, jadi kayak asal Medan, setelah tamat ke China, setelah dari China nggak balik Medan ke Jakarta, habis Jakarta ya ke Belgia. Jadi sebenarnya perasaannya tuh excited. Nah, cuman dulu mungkin yang sebelum itu kita paling perlu masih urus visa kan. Nah, urus visa itu sebenarnya kalau udah ada scholarship proof itu sebenarnya gampang banget. Kita buka website kedutaan Belgia di Jakarta, terus itu udah ada list. Nah, list dokumen yang kamu butuhin, kayak ada yang masih dibutuh di apostal, ada yang perlu ditranslate gak, dan sebagainya seperti itu. Nah, kamu penuhin aja, apalagi kalau ada proof scholarship-nya, itu kemarin tuh cepet banget. Pokoknya aku penuhin checklist-nya, aku kumpulin, itu nunggu aja. Pas kebetulan punya aku dokumennya juga udah lengkap, jadi cepet lancar banget, seperti itu. Nah, terus enaknya scholarship ini itu, tiket pesawatnya itu dibayarin sampai. Oh iya. Tiket pesawat PP gitu, maksudnya return. Iya bisa. Nah, jadi dia itu eligible dapat pesawat setelah tamat kita pulang dibayarin juga, dan yang pergi itu juga dibayarin. Nah, dan bahkan kita nggak perlu pesan sendiri. Nah, kebetulan kemarin tuh dari istilahnya home university aku VUB itu mereka ada orang kontak aku bilang kamu mau terbang dari mana? Mau dari Jakarta, mau dari Medan. Nanti mereka pilihin option, kasih aku yang paling bagus. Ini cocok nggak waktunya sama aku? Nah, sampai tiket pun mereka urusin. Udah ada asisten gitu. Iya, mereka beneran dibantu banget. Sampai sini bank itu dibantu untuk buka kemarin kebetulan ya. Saya kurang tahu kalau program lain, cuman kemarin ada koordinator yang datang, temanin ke bank dan sebagainya. Bahkan lebih enak daripada yang self funding gitu. Jadi iya beneran dibantu semua. Seperti itu, sampai tiket pesawat semua dibeliin. Itu kayak tempat tinggal? Nah, kalau tempat tinggal kita tinggal request berarti? Ya, kita tinggal request. Jadi dia tuh fixed amount ya, scholarship-nya itu fixed amount. Sejumlah kalau di website bisa dilihat tuh 1.400 euro. Oh, per bulan. Nah, tapi itu kita harus bayar scholarship, harus bayar itu uang sekolahnya, dan juga dorm. Jadi semua sendiri, dan juga kayak misalnya hal-hal kecil kayak insurance gitu, itu juga harus kita tanggung sendiri. Nah, tapi bagusnya itu uang kuliahnya kita itu dianggap lokal. Jadi potongannya itu kurang agak gitu banyak, dan kebetulan program aku itu mereka baik, mereka bantuin installment. Jadi misalnya uang sekolah satu tahun itu kan harus bayar segini, mereka langsung deduct per bulan dibagi 12 itu. Jadi uang bulanan yang masuk kita itu gak full 1.400, cuma udah dideduct kan. Nah, tapi kita gak perlu cari uang dulu untuk cover. Iya, untuk cover duluan awalnya kemarin. Tapi teman-teman lain sih ada yang harus cover juga, tapi kebetulan jurusan aku kemarin dibantu installment. Ya, mereka yang bantu installment. Jadi ya paling langsung di auto debit lah istilahnya gitu. Tiap bulan. Nah, terus harus bayar dorm sendiri. Semuanya sendiri sih, cuma dikasih fix amount 1.400 euro per bulan seperti itu. Oke. Terus pas kamu udah nyampe di sini nih, ada nggak sih yang bikin kamu culture shock, terus perbedaan? Maksudnya culture-nya itu kan tadi pas kamu bilang kayak di China itu
gak begitu ya. Iya. Nah kalau di Belgia sendiri, Pas datang di sini nih, sebenarnya kan udah beda kan? iya, sebenarnya banyak dibantu oleh teman-teman PPI Gen ya. Oh ya. Shout out to PPI Gen. Ya, mereka itu ada kasih kayak webinar gitu sebelum datang. Terus dikasih tahu barang-barang yang biasanya bisa lebih gampang dibeli di sini. Jangan gak usah bawa lagi apa yang perlu dibawa. Misalnya kayak bidet portable gitu. Jadi itu beli di Indonesia lebih bagus gitu. Nah, beberapa hal gitu. Banyak dibantu, bahkan ada penjemputan dibantu dari train station sama PPI Gen. Jadi ya sebenarnya sangat terbantu. Tapi kalau culture shock sebenarnya di sini orangnya lebih chill. Jadi you do you, I do me. Jadi ya sebenarnya mereka nggak bakal gitu hirauin hidup kamu. Jadi ya tergantung pace hidup kita mau gimana gitu. Nah tapi enaknya tuh ternyata profesor-profesor di sini tuh udah kayak bisa kayak teman. Pertama kita nggak perlu panggil prof siapa gitu, langsung panggil nama. Kayak teman. Iya panggil nama. Terus mereka itu welcome dengan pertanyaan gitu. Nah dan juga kalau mau tanya apa-apa langsung bisa email mereka. Terus mereka senang lah untuk diajak diskusi gitu. Nah banyak pertanyaan kasih mereka, semua itu mereka sangat helpful dan mereka mengerti sih. Lebih mau mengerti kondisi kamu seperti itu. Memahami kondisi mahasiswanya. Iya, masing-masing kan beda ya. Bener sih. Ada nggak sih di sini kayak makanan yang kamu suka di Belgia? Kebetulan di Belgia Nggak ada makanannya nih, kurang jangan-jangan. variatif sebenarnya. Kentang goreng ini kurang terus. iya. Yang terkenal tuh Belgian fries sama waffle. Semua toko itu jualnya sama. Kalau toko ini kalau kita jalan nih misalnya ke shopping street di Gent. Nih toko ini jual namanya misalnya waffle A, Belgian waffle A, ini Belgian waffle B, fritur, fries, ya fries A, fries B, sama jualannya sama, cuman tokonya aja beda. Jadi ya sebenarnya agak boring ya makanan di sini ya. Rata-rata terus kurang variatif lah, seperti yang di China, apalagi di Indonesia ya. Bisa juga seblak, terus gulung, itu sih rindu banget ya. Udah maksudnya affordable terus masih bisa banyak lah. Meskipun kurang sehat. Ya, nyari makan gampang. Iya. 24 jam ada. Iya bener. Terus ada nggak sih Cina sama sini sama aja ya cuaca? Jadi kamu nggak begitu. Oh cuaca di China itu kurang dingin, sini lebih dingin karena kan China itu Lebih di dingin sini malah. lebih di Belgia itu posisinya lebih utara. Oh iya lebih. Nah jadi pastinya lebih dingin. Terus di Belgia itu, nah cons-nya itu sebenarnya di Belgia itu cuma satu. Cuacanya jadi sering banget mendung dan berangin. Nah sebenarnya misalnya udaranya 10 derajat, tapi anginnya bisa bikin cuacanya jadi kayak 1 derajat gitu. Kalau di weather app tuh kita lihat feels like 1 degree. Alasannya winds make it colder. Jadi cuacanya udah sering gloomy, terus ya berangin, sering hujan lumayan ya. Satu hari 4 cuaca. Iya, satu hari 4 cuaca, bisa panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba pernah lagi habis hujan, tiba-tiba jadi hujan es, Mbak. Terus setelah itu panas. Jadi ya cuacanya agak Labil, ya. bermain dengan perasaan kita lah. Oh iya perasaan kali. Iya, jadi kayak kalau mendung tuh sedih. Kalau begitu cerah, itu semua orang kita bisa lihat keluar itu, langsung ke teras, duduk. Ya kalau di sini mereka kan beer culture ya, jadi langsung minum bir, langsung duduk itu di bawah sinar matahari, beneran duduk di lantai, di jalanan gitu. Jadi ngemper aja gitu. Iya. Jadi ya kalau udah terik, semua orang senang. Kalau udah ya gloomy ya jadi kena ke mood lah gitu. Nah kayak culture di Belgia kayak kamu bilang tadi, kalau cuaca panas pada keluar, pada minum bir. Kamu sama teman-temanmu juga gitu? Teman-teman maksudnya pasti ada dong yang student lokal kan? Iya, nah kalau Lokal berteman student. nih, cerita berteman. Nah kebetulan karena master aku itu jurusannya sangat internasional. Oh sorry, Mungkin 95% tuh orang international student ya. Ada teman-teman dari Nepal, dari lebih Bangladesh, internasional. dari India, dari Latin Amerika, dari Panama, di mana-mana. Iran. Nah, jadi beneran sangat internasional. Nah, sebenarnya kalau mau tanya teman lokal aku sih, sebenarnya aku belum ada beneran teman-teman lokal gitu. Pernah keluar kalau pas lagi keluar ada acara event gitu. Misalnya ketemu orang ngajak ngobrol ya, cuman itu sebatas itu. Gak pernah beneran jadi teman jadi gitu. bestie gitu ya. Gak Susah. pernah jadi sohib. Ya, jadi sohibnya itu masih teman-teman internasional lain. Jadi kayak teman-teman Indonesia, teman-teman dari Filipina, Vietnam gitu. Ya masih bergaulnya sama gitu. Cuman ya culture mereka sih ngikut aja gitu ya. Susah nyari teman lokal.
mereka sedikit tertutup menurut saya pribadi. Mungkin ini pribadi menurut aku lebih susah untuk mau masuk ke bubble mereka. Mereka itu biasa berteman dengan teman yang udah teman mereka Ya, bener dari sih. dulu. Dari dulu. Nah jadi mereka masih bisa ngobrol sama kamu, cuman nggak akan jadi Teman. nggak akan jadi sohib. Emang susah. Iya. Aku Mbak aja juga deh. pernah gitu. Aku nggak punya teman orang lokal. Mbak di sini udah berapa lama? Tahun ini 8 tahun. 8 tahun belum ada teman lokal. Susah deketin mereka. Iya kan? Aku juga Susah rasa banget. susah banget. Gak tau, padahal aku termasuk ya, kalau misalnya dulu teman-teman, bahkan ada guru aku pernah bilang kalau lempar aku ke hutan itu temenan sama hewan-hewan yang di hutan, binatang-binatang di hutan gitu. Cuman beneran ini, wah gak tahu. Aku belum tahu gimana bisa break untuk masuk ke mereka ya. Mungkin butuh 1 tahun lagi aku balik ke podcast ini udah ada teman. Ada teman. Iya, udah ada teman Susah sih. lokal. Susah Bener nyari, ya, Mbak ya? nyari teman orang lokal. Susah banget. Aku Tuh. udah coba, udah belajar bahasa Belanda. Oke. Di tempat kerja pun susah. Menurut Mbak itu kenapa? Menurut Mbak kira-kira? Karena yang aku tahu mereka nggak begitu mudah untuk bukan menerima orang baru tapi membuka mereka ke orang baru. Jadi kayak mereka temennya ya sama orang-orang yang mereka udah kenal dari dulu, dari kecil, dari bener ya, SD. berarti juga. pandangan aku ya asumsi aku sih Bukan gimana ya? tertutup. Mereka tuh kayak, kalau aku punya teman baru berarti aku harus mulai lagi nih dari Iya, awal. iya. Kayak gitu sih. Tapi again mereka sebenarnya tuh baik. Mereka Baik, tuh baik. mereka Jadi kalau misalnya di welcome. jalan itu kadang masih bisa aku senyum sama orang stranger gitu. Mereka welcome Kalau misalnya sebenarnya. dibantu, aku pernah di post office paket aku hilang. Mereka langsung bantu kayak kamu ada yang bisa dibantu gak? Karena kan kebetulan aku belum bisa bahasa Belanda. Nah, misalnya yang post office itu yang kerja di sana itu agak bahasa Inggrisnya mungkin Agak kurang kurang. bagus, sedangkan aku gak bisa bahasa Belanda sama sekali. Langsung Betul. ada anak muda yang, kamu mau dibantu gak? Kamu ada masalah apa? Mereka sebenarnya itu sangat baik, sangat bantu lah, helpful lah. Cuman kalau jadi berteman dekat gitu ya, yang belum bisa sih. Susah sih sebenarnya. Kayak anakku loh, dia juga, mereka kan masih muda juga. Susah juga dapat teman yang lokal. Teman anak-anakku tuh kebanyakan dari Maroko, Oke, dari oke. Poland, Jerman. Jadi gitu. orang luar yang datang ke Belgia. Kayak mereka mix juga kayak dia. Tapi untuk orang lokalnya sendiri mereka aja susah. Susah masuk ke situ. Nah, Karena udah beda, apalagi anakku approach-nya udah beda. Iya, Jadi iya. kamu bukan orang lokal. Iya. Walaupun anakku udah bahasa Belandanya udah orang lokal, logatnya, dialeknya Iya. udah ini susah. Tapi again ya, mereka itu bukan, aku bisa yakin mereka itu bukan rasis. Bukan, Aku bisa yakin mereka itu bukan rasis, cuman ya susah aja, susah untuk masuk. Soalnya kayak aku harus mulai lagi nih dari Iya. awal. Gitu doang sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau kamu udah berteman, mereka Iya, benar-benar itu yang aku lihat, mereka itu loyal kalau sama teman. Bukan kayak kalau misalnya kita ada masalah sama teman, kadang di Indonesia kan kayak diobrolin langsung bisa nih, kita langsung kayak ya udah nggak cocok kita. Mereka itu kayaknya teman itu udah dari kecil Iya. pasti. udah sohib Iya, banget. udah. Ya mungkin itu kali alasannya kali ya. Oke. Action. Yang aku tahu, maksudnya yang aku pahami ya, kuliah di sini kan pertama masuk kamu pakai visa. Iya benar. Terus habis pakai visa kamu harus ke City Hall buat minta kartu student itu ya? Iya, untuk Resident residence card, resident benar. permit atau Ya, hitungnya residence permit. Nah, tapi di sana ada status student gitu. student. Nah, kalau udah dapat itu tuh gampang ya buat traveling kemana aja. Kamu udah pernah kemana aja sih di sini? Nah, itu enaknya kuliah di Belgia tuh gini. Nah, ini kan dia EU ya, Schengen area. Nah, jadi semua country yang termasuk Schengen itu visa free. Beneran keluar gak usah. Bahkan paspor sih aku selalu bawa. Cuman sebenarnya yang mereka cek tuh cuman residence. Mostly residence cardnya doang. Nah, mereka cek benar, tapi paspor ya tetap bawa lah. Nah, tapi enaknya tuh visa free. Nah, jadi tuh kita bisa travel ke negara-negara Schengen ini di Europe ini sekitar Belgia tuh dengan sangat gampang. Bahkan mereka tiket pesawat tuh juga lumayan murah sebenarnya. Jauh lebih murah dari tiket domestik di Indonesia. Bisa dari Medan Jakarta. Berapa sih sekarang minimal harus 3 juta, 3,5 juta. Bener. Di sini bahkan ada tiket as low as 20 euro. €20 doang. Ya, kurang lebih 400.000. 400.000. Sekali terbang round trip-nya 800.000, tapi kita udah bisa pindah negara. Nah, jadi tuh enaknya itu di sini tuh kita bisa traveling lebih banyak lah kalau kita bisa cukup waktu dan juga bisa atur keuangannya. Nah, jadi sebenarnya belum banyak ya. Jadi masih beberapa negara tetangga kayak di Belanda, pernah ke Amsterdam, misalnya ke Prancis, Paris, ke Lille,
Lille tuh kota yang beneran sangat dekat dengan Gen lah. Naik train cuman 1 jam. Tapi udah pindah negara, Gen. Agak beda suasananya. Terus pernah juga ke Spanyol, ke Barcelona. Belum banyak sih masih itu, dan ya pernah kemarin terbang ke Mesir, ke Egypt ya, ke Egypt. Nah jadi enaknya lagi itu pro-nya itu kalau kita udah ada visa residence ini visa Schengen-nya itu sebenarnya kita wajib visa. Orang Indonesia itu paspor Indonesia wajib visa ke Mesir. Tapi itu karena kita udah ada residence card itu, kita ada Schengen-nya itu kita cuman perlu visa on arrival. Jadi sampai sana bayar. Jadi gak perlu ke kedutaan lagi urusnya kan. Jadi lebih gampang. Jadi kemarin mikirnya ya udah jalan aja ke sana gitu, dan ya coba kontinen baru, negara baru kan. Gak terlalu jauh juga. Pernah ke Swiss juga. Ya belum banyak sih, masih belum full 1 tahun di sini, jadi ya belum semua. Ya cuman ya lumayan sih ya, beberapa negara udah ya. Udah banyak itu. Ada negara favorit? So far negara favorit Barcelona enak banget. Barcelona. Ya karena pantai, ada pantainya gitu. Bukan Kotanya karena cuacanya. besar. Cuacanya juga pasti tentunya. Ke sana 5 hari sangat sunny. Ya, sangat terik. Enak banget, makanannya juga enak. Mesir juga enak, pengalaman baru di kontinen baru juga. Kalau negara yang paling mirip sama Belgia itu sebenarnya Belanda ya, karena beneran tetangga, infrastrukturnya, bentuk dari arsitekturnya itu beneran mirip banget. Nah kalau kita pindah aja ke misalnya Prancis atau mungkin Jerman, aku lihat dari foto dan sebagainya itu beneran beda banget, bisa terasa, apalagi udah agak jauh ke Spanyol gitu. Ke Swiss juga agak beda gitu. Jadi ya sebenarnya enak gitu. Dan terus kita bisa pindah negara tetangga pakai bis bahkan. Ada bisnya, jadi ya paling 4 jam dari dari Brussels atau dari Gen udah bisa sampai ke Amsterdam. Cuma 3 jam doang. Dari 3 jam benar dari Gen ya, dari stasiun Gen. Jadi ya beneran kamu bisa banyak travel sih kalau misalnya udah sampai sini ya. Hanya atur waktu dan keuangan, dan ya seru banget. Kamu ada ini nggak sih, ada planning buat balik ke Indo setelah lulus? Nah, karena aku juga baru datang, sebenarnya aku belum ada plan langsung harus balik Indo atau lanjut kerja di sini. Dan cuman yang kita tahu cari kerja di sini kan susah ya, tidak gampang lah sama sekali. Apalagi di sini bahasa nasionalnya itu Belanda, baru Prancis, baru Jerman, baru Inggris. Beneran udah bahasa keempat. Jadi bahasa yang aku lebih familiar tuh beneran udah bahasa keempatnya gitu. Nah jadi ya pasti susah. Jadi sekarang sih coba belajar yang terbaik, lakuin terbaik. Kita lihat gimana, dan ya nggak menutup kemungkinan untuk balik ke Indonesia pastinya ya. Masih makanan Indonesia nomor 1. Iya sih. Tapi aku mau, bukan tips sih, ya tips juga sih. Karena aku udah telat kan. Harusnya aku sebelum lulus internship dulu. Jadi biar dapat koneksi banyak. Jadi aku cuman mau ngasih, ya bukan insight sih ya, tips aja mungkin dikit. Sebelum kamu lulus mungkin perbanyak koneksi. Entah itu dosen, entah itu siapa, ya mungkin ya dari pihak kampus ya. Terus juga perbanyak magang, internship. Karena mereka bakalan lihat di situ. Magang aja udah dianggap itu kerja, walaupun kamu lebih ke belajar ya sebenarnya. Walaupun nggak dibayar, tapi itu udah dianggap kerja. Ya banyak magang di sini sebuah unpaid ya sebenarnya. Jadi perbanyak magang, terus banyak koneksi. Itu yang aku nggak lakuin dari awal. Jadi sekarang kayak nyesel banget nyari internship, tapi status bukan student susah. Mereka nggak mau nerima kalau, maksudnya mereka masih mau nerima, cuman susah. Thank you banget Mbak Maya, ini sangat ya helpful ya. Jadi mungkin aku bakal pasti coba apply dulu internship banyak, dan summer kan bakal datang segera. Kita juga ada libur yang agak panjang ya. Daripada mikir jalan-jalan, mending mikir masa depan dulu ya kita ya. Mungkin apply lebih banyak internship ya. Semoga bisa dapat. Kalau seandainya kamu mau tinggal di sini, itu sih menurutku. Thank you. Sama-sama. Mungkin belajar bahasa Belanda juga. Itu. But ya kalau sekarang nih ik spreek geen Nederlands. Gak bisa bahasa, aku gak bisa bahasa Belanda. Belum juga sih. English only. Nanti step by step baru. Soalnya susah juga belajar bahasa Belanda. Ya, bener.
sebelum kita closing, mungkin kamu mau ngasih tips dan trik buat teman-teman di luar sana yang mau, ya mungkin ada planning mau kuliah di luar negeri. Mungkin kasih tips tuh juga suka dukanya. Oke. Mungkin kalau tips selalu untuk prepare duluan ya, jangan mau mepet-mepet. Nah misalnya memang dia ada range kurang lebih hampir 3 bulan itu either November atau akhir Oktober gitu. Jadi mungkin ada 2-3 bulan waktu untuk kamu prepare tulis motivation dan kumpulin dokumen-dokumen lain. Karena mungkin kita udah ada transkripnya, mungkin kita ada ijazah, tapi mungkin mereka butuh kita untuk legalisir atau di-translate. Mungkin kamu dari Indonesia, mungkin kamu dari China dan sebagainya. Yang bukan bahasa Inggris, mereka butuh kamu untuk translate, legalisir dan lain-lain. Dan itu aku bisa pastiin proses apply university dan scholarship itu pasti ada hindrance atau ada halangan. Nah, jadi kuncinya itu kalau kamu gak mepet, pasti ada waktu untuk rectify atau untuk perbaiki, untuk lakuin lagi, untuk ya gak buru-buru lah, gak bikin kamu panik atau anxious gitu. Jadi selalu apply secepat mungkin yang kamu bisa, prepare yang terbaik. Kalau misalnya kamu masih S1 sekarang, pengen S2 di sini, mungkin ya belajar. Mungkin aku gak tahu seberapa mereka lihat nilai kita, cuman mereka gak ada minimum requirement untuk nilai, tapi mungkin itu bisa bantu. Dan juga untuk motivation letternya, kalau aku dulu sih mikirnya apa yang kita apply, jurusan apa yang kita daftar, kita relate serelate-relate-nya, kita tulis semua serelate-relate-nya dengan jurusan itu dan masukin motivasi kita, apa yang kita mau lakukan di sana dan apa yang mau kita lakukan setelah itu. Dan harus connect ke jurusan tersebut, harus relate ke jurusan tersebut. Nah, itu again bukan dikasih tahu dari mereka, tapi itu pengalaman pribadi aku. Nah, kebetulan puji Tuhan itu works untuk aku sekarang. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman yang kurang tahu mau gimana, bisa coba di-apply hal yang sama seperti itu. Mungkin aku berharap itu bisa membantu ya. Nah, kalau sukanya itu seperti jalan-jalan, ya lebih bisa menjadi diri sendiri lah dalam apapun gitu. Mereka kalau mau gagal gak akan dijudge, misalnya presentasi kamu kurang bagus, gak akan mereka bilang jelek atau bahasa Inggris kamu kurang, itu gak akan mereka judge seperti itu. Nah, kalau misalnya coachnya itu sebenarnya hanya cuaca sama jauh dari keluarga dan makanan Indonesia lah. Ya pasti rindu keluarga, jauh dari Indonesia itu 16 jam terbang, 15 jam. Terus ya makanan Indonesia itu susah. Terima kasih Mbak Maya yang sering masakin untuk kita juga. Jadi ya setidaknya bisa sedikit mengobati rindu makanan Indonesia juga. Ya coachnya sih sebenarnya itu, dan ya kita harus tetap belajar lah dan ya lakukan yang terbaik sih seperti itu. Nah jadi ya kalau misalnya teman-teman yang kalau mau datang, good luck. Dan misalnya kalaupun kita gagal, aku rasa sih gak apa-apa, karena itu bukan berarti 100% salah kamu. Mungkin ada orang lain yang mereka rasa lebih qualified atau lebih membutuhkan, kita juga gak tahu gimana pemilihannya. Ya, kalau kita udah lakukan terbaik kan yang lain di tangan mereka. Dan juga misalnya IELTS, seperti kita, memang IELTS sekarang mahal banget, tapi kita daftar IELTS bisa expiry date-nya 2 tahun ya dari itu. Tahun pertama kita gagal, kita selalu bisa coba satu kali lagi. Sebelum expired IELTS kita, mungkin kita udah prepare dan lain untuk belajar, bayar mahal untuk ujian IELTS, kita masih bisa coba sekali lagi. Dan again itu bukan selalu salah kita. Yang penting kita lakukan terbaik, kita tahu itu, dan coba lagi, dan kita tetap positif dan tetap semangat sih, Mbak. Oke. Semoga teman-teman di sana terbantu sama Randi ya, udah ngasih tipsnya juga. Oke, satu lagi. Aku mau tanya nih. Kamu kok udah di Cina, terus juga pas habis dari Cina nggak langsung ke Medan, ke Jakarta, terus sekarang di Belgia. Menurut kamu home itu apa sih? Rumah bagi kamu itu? Pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau menurut aku, rumah itu di mana kita berada. Semua tempat itu bisa jadi rumah. Misalnya pas di China, community yang kita ada, teman-teman yang kita ada, yang kita bangun di sana itu bisa jadi rumah. Misalnya di sini kita ada teman-teman PPI, itu mereka itu sangat membantu.
kita mau tanya apapun bisa, mau dibantu, ada diaspora seperti Mbak Maya dan teman-teman lainnya. Itu bisa jadi rumah kita. Jadi rumah itu gak harus physically kita lahir di mana, rumah kita di mana. Rumah fisik kita, alamat kita di KTP di mana. Itu rumah secara KTP, secara on paper. Tapi rumah itu di mana kita berada, menurut aku, dan kita bisa bawa rumah itu kemana aja kita berada. Gitu sih. Oke. Oh ya, bagi teman-teman yang ngikutin Cerita Seberang, mau tahu lebih dalam tentang beasiswa atau kehidupan di Belgia, dapat beasiswanya kayak gimana, bagaimana caranya, mungkin bisa nanya sama Randi. Nanti kita bakalan cantumin, punya IG kan, punya sosmed kan, nanti kita cantumin TikTok. cantumin TikTok dia. Nanti kamu bisa nanya langsung sama Randinya sendiri. Tapi jangan nanya yang aneh-aneh ya, apalagi nanya tentang kayak gimana sih, bisa nggak sih kasih apa, kayak nyari beasiswanya kayak cuman minta doang. Tapi kamu harus prepare dari awal. Kamu mau jurusan apa? Terus mungkin nanya kayak, udah bener nggak sih isinya kayak gini? Kayak nggak nanya cuma mentahannya doang. Ya mungkin aku bisa bantu arahin ya, cuman ya sama-sama lah. Aku bantu kamu juga ya. Kalau tidak ada effortnya juga. Ya. Nggak langsung cuma nanya, kamu tahu nggak tentang beasiswa ini? Please jangan nanya kayak gitu. Ya udah banyak bisa bantu juga. Jadi nanya aja udah langsung, kamu udah tahu jurusannya apa, maksudnya udah tahu beasiswanya apa, udah baca-baca, barulah nanya. Oke, jangan mentah-mentahnya please. Soalnya itu membangunkan banget. Ya nanya langsung. Misalnya kita bantu ya, Mbak ya. Karena kan kita juga sibuk sekolah. Tapi kalau ada lihat pasti ya bakal dibantu ya. Teman-teman PPI juga dulu aku ada tanya juga dibalas gitu dengan sangat welcome. Jadi ya jangan takut untuk bertanya gitu. Oke, makasih untuk waktunya Randi. Ya ampun, thank you, dari jam berapa Maya. ini udah kesini jauh-jauh. Makasih banget. Dan banyak dagingnya juga. Diambil yang baik-baiknya. Udah yang jelek-jeleknya juga nggak apa-apa sih kalau mau. Mohon maaf kalau ada salah kata dan logat bahasa Medan yang sangat kental. Tapi ya semoga bisa membantu teman-teman dan tetap semangat semuanya. Oke, makasih. Bye-bye.